Kalau menurut Kak Hali sebenarnya nih, kalau secara zodiak, gua kan Sagittarius. Sebenarnya Sagittarius itu cocoknya sama zodiak apa sih sebenarnya? Nah, gua nggak tahu deh. Emang Gemini kalau ngambek seperti itu ya, atau emang dianya aja kayak gitu? Terus Gemini atau Scorpio? Nggak dua-duanya. Oke, halo famous people. Hari ini gue Agung, gue produser dari Famous ID. Jadi gue dan Kak Hali hari ini akan ngobrol-ngobrol online soal ramalan bintang lewat aplikasi. Karena kita berdua lagi work from home nih. Kali udah work from home hari keberapa nih, Kak? Hari ke-19, besok udah hari ke-20. Itu bener-bener nggak keluar rumah sama sekali atau ada sempat keluar rumah gitu di Sebenarnya sebentar gitu enggak, atau apa? selama 19 hari itu lebih banyak di rumah. Maksudnya enggak kayak bepergian kemana-mana, cuman paling kalau misalnya lagi kehabisan bahan makanan, biasanya gue keluar sebentar beli bahan makanan terus balik ke rumah lagi. Oke. Tapi sehat kan, Kak, keadaan sekarang kabarnya? Setelah di karantina ini kayaknya gue tinggal nunggu malam final aja, nanti kita ketemu di Tinggal nunggu malam final, berarti yang penting koper selalu disediain ya? Udah, kopernya udah sediain, pokoknya gue nanti tinggal ikut malam final aja gue. Udah karantina dan ya lumayan sehat-sehat sampai sekarang. Oke, kali ini kita langsung masuk aja ya, kita ke ramalan bintangnya. Kali bisa dengar suara gue dengan menjelaskan ya? So far bisa. Oke, jadi kan terakhir kan gue di ramalan bintang itu kan gue alhamdulillah dapat kenalan baru kan, si Maura yang waktu itu sama Kak Hali syuting. Si Maura kan zodiaknya Gemini, nah gue kan Sagittarius. Nah, cuma berhubung gue sama dia nggak ketemu udah hampir berapa ya? 3 mingguan kali ya, 3 mingguan lebih lah nggak ketemu. Ya gue sama dia masih deket-deket aja sih, cuman nggak ada konflik. Nah cuman menurut Kak Hali nih, dari gue sebagai Sagittarius dan dia sebagai Gemini, kalau LDR tuh bisa nggak sih sebenarnya? Ini kan bisa dibilang LDR nih hubungan gue sama dia sekarang. Iya, pada akhirnya semua orang menerapkan sistem long distance relationship karena memang kan sekarang kondisinya kita lagi, bahasa bagusnya itu kita jadi soliter untuk solider. Menurut gua semua yang namanya long distance itu kan pasti perlu effort lebih, tergantung kemudian bagaimana kualitas dari komunikasinya sendiri. Kalau sekarang kita ngomong konteksnya Sagittarius, itu bisa long distance atau enggak? Menurut gue Sagittarius itu orang yang tidak bisa long distance karena selain Sagittarius itu agresif, dia dominan dan cenderung sebenarnya ngekang pasangannya. Jadi LDR itu nggak cocok buat Sagittarius. Yang kedua, kalau misalnya lagi deket sama Gemini itu juga nggak cocok long distance. Karena apa? Gemini ini kan sebenarnya orangnya romantis ya. Terus dia biasanya keahlian dari Gemini itu adalah jago ngambil hati orang. Kecuali dia bisa memberikan kepercayaan penuh 100% sama pasangannya, baru dia bisa relationship. Kalau enggak, kita semua. Oh gitu. Basically. Soalnya emang gue dulu nih waktu gue baru awal kuliah, mungkin gue flashback dikit, gue emang pernah sempet LDR, bener-bener pacaran LDR selama setahun. Emang akhirnya ujung-ujungnya berantem terus, dan waktu itu juga karena gue masih muda kali ya, masih 18 tahun. Nah ujung-ujungnya gue di saat gue LDR sama pacar gue yang ada di luar kota, ya akhirnya gue punya cewek lain pada waktu itu, waktu 18 tahun. Kalau sekarang sih udah nggak kayak gitu lagi sih. Ya itu sifat alamiahnya si Sagittarius sih pada akhirnya, karena memang ya dia nggak dapat perhatian dari satu orang yang sudah diharapin, ujung-ujungnya mencari perhatian baru itu adalah opsi. Wow. Oke, sama kan pernah ada juga dalam satu waktu nih, waktu gue sama dia, ya biasa kan gue juga walaupun gue lagi di rumah kan gue juga banyak sesuatu hal yang gue kerjain kan ya, kerja ngantor kayak biasa lah dengan porsi kerjaan yang lebih banyak sebenarnya. Nah dia tuh pernah ngambeknya tuh bener-bener hilang kabar gitu. Nah gue nggak tahu deh, emang Gemini kalau ngambek seperti itu ya, atau emang dianya aja kayak gitu? Terus solusinya gimana nih buat gue kalau dia bisa dia ngambek terus dia hilang kabar kayak gitu? Basically semua orang kalau ngambek kan tipikalnya macam-macam ya. Ada yang kalau misalnya Aries ngambeknya langsung teriak. Kalau biasanya Leo juga biasanya gitu. Kalau misalnya bukan Leo yang pasif biasanya dia diem, tapi kalau misalnya yang Leo yang cuma aktif dia akan teriak juga. Gemini ini sebenarnya juga sama kayak gitu. Kayak kalau dia lagi ngambek kayak gitu mending diemin aja. Tapi lu nya juga jangan hilang gitu, diemin aja. Terus kalau memang salah ya minta maaf. Kalau misalnya memang masih bisa dijelaskan situasinya, jelasin aja situasinya seperti apa. Positifnya adalah kayak dia tuh nggak akan lama kok ngambeknya, karena dia cuma kayak ceritanya butuh waktu aja sendiri sebentar.
mencerna, nanti abis itu juga ujung-ujungnya dia baik lagi, karena sifat alamiahnya gitu. Gak bisa tuh lama-lama marah-marah, membuang-buang waktu buat satu hal yang sia-sia sebenarnya. Nah terus sebenarnya kalau menurut Kak Hali, ini mungkin yang katanya tergantung zodiak atau memang cewek secara general gimana. Sebenarnya kalau lagi jarang ketemu kayak gini, perhatian-perhatian kecil ya kayak cuma jangan lupa makan ya, atau kamu lagi ngapain nih, itu perlu nggak sih sebenarnya? Well, tergantung orangnya. Kalau misalnya gua sendiri ya, gua nggak terlalu perlu ditanya udah makan apa belum, karena pasti gua akan makan, kalau nggak gua mati, intinya itu. Yang kedua, ya kan? Dan tergantung ya, maksudnya sekarang tipe pacarannya kayak gimana. Apakah tipe pacaran yang 25 tahun ke bawah atau 25 tahun ke atas gitu. Ya akan lebih mementingkan quality daripada quantity atau gimana gitu. Iya, kalau misalnya memang masih di bawah 25, sama pertanyaan-pertanyaan kayak itu jadi lucu gitu kan. Tapi begitu akhirnya untuk pasangan yang sudah dewasa, misalnya di atas 25 kayak 30 ke atas, ya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu jadi lo apa sih gitu sebenarnya. Lebih mending kayak lo sekalian kasih update gitu, kayak sorry ya gue gak akan bisa ngomong sekarang, tapi mungkin dalam 30 menit gue bisa ngomong karena gue ada meeting ABCDFG. Yang kayak gitu itu lebih punya kualitas gitu di dalam satu komunikasi gitu. Oke, berarti sebenarnya nggak terpengaruh zodiak juga ya sebenarnya gitu yang berarti dari sisi kedewasaan si individu masing-masing ya. Betul. Kalau menurut Kak Hali sebenarnya nih, kalau secara zodiak, gua kan Sagittarius. Sebenarnya Sagittarius itu cocoknya sama zodiak apa sih sebenarnya? Itu biasanya Sagittarius cocoknya sama Leo, sama Libra, sama Aquarius. Tapi jadi Sagittarius itu Sagittarius itu pasangan matinya cocok sama Aries, karena apa? Sama-sama dua-duanya punya jiwa adventurous yang tinggi, suka sesuatu yang baru, nggak suka yang monoton segala macam. Dan sebenarnya tuh Sagittarius bisa memberikan banyak kebebasan dan keleluasaan yang dibutuhkan sama Aries sebenarnya. Saking sebenarnya dua-duanya tuh punya kecocokan itu, jadi udah bisa ngerti tuh model-modelnya kayak gimana. Oke, thank you Kali. Oke, sebelumnya Kali kita main games rapid question games dulu ya. Ini game singkat aja. Kali bisa dengar suara gue dengan jelas kan? Ya. Jadi nanti gue akan ngasih pertanyaan, Kak Hali pilih salah satu dan kasih tahu alasannya ya. Ya. Oke, yang pertama Capricorn atau Libra? Libra deh, ngadepinnya lebih gampang. Oke, next ya. Taurus atau Virgo? Taurus atau Virgo? Enggak, dua-duanya. Enggak, gue nggak nyambung sama Taurus. Yang kedua ternyata gue nggak cocok sama Virgo pada akhirnya. Karena lagi-lagi itu masalah komunikasi dan masalah ego. Oke, next ya. Leo atau Cancer? Leo aja, karena ternyata komunikasi gue bisa berjalan dengan baik sama semua Leo yang ada di dunia ini. Oke, next Gemini atau Scorpio? Nggak dua-duanya. Nggak dua-duanya. Next. Pisces atau Sagittarius? Sagittarius pasti. Tadi kan kita udah bahas, kenapa? Oke, betul. Emang Sagittarius emang keren-keren sih rata-rata. Oke, terakhir Aries atau Aquarius? Gue akan pilih dua-duanya. Aquarius tuh eksentrik. Orang-orang Aries itu suka yang emang modelan-modelan eksentrik dan jiwanya sama-sama adventurous sih. Semuanya, dua-duanya ya. Enaknya lagi, Aquarius tuh orangnya kasih kebebasan. Kebebasan itu adalah hal mutlak yang harus diberikan sama Aries. Supaya apa? Supaya dia bisa berkembang. Kalau enggak, akhirnya dia jadi cheater. Dan Aries tuh jago banget cheating. Oke, Kali untuk episode pertama itu dulu paling ya. Nanti kita coba episode kedua. Oke guys, gitu aja. Maksudnya konten untuk hari ini. Semoga dengan konten yang cukup sederhana yang kita bikin dari rumah bisa diterima sama kalian semuanya. Terus juga lagi-lagi gue ingetin bahwa semua ini cuma sekedar referensi aja. Jadi jangan lo jadiin sebagai satu patokan untuk akhirnya mutlak lo pakai semuanya mentah-mentah. Lagi-lagi gue bilang, siapapun, zodiak apapun pasti akan bisa bertahan asal lo masih punya effort untuk memperjuangkan apa yang lo sukai. Intinya gitu aja. Jangan lupa tetap kasih komen, tetap kalau ada yang mau ditanyain silahkan tanyain di kolom komentar. Sampai ketemu lagi minggu depan di Ramalan Bintang dari rumah. Dan stay di rumah aja. Bye.